Perkenalkan, nama saya Marisi Iskandar sebagai pembaca materi. Saya Revaldi Maulana sebagai pembaca materi. Saya Imam Bayaki sebagai pembaca materi. Saya Mulyana sebagai pembaca materi. Dawan sebagai pembaca materi. Yana sebagai kameramen. Saya Familia sebagai pewawancara dan editor. Saya Nela Langgi sebagai pewawancara. Saya Siti Indah Hasana sebagai pewawancara. Yang pertama, kehidupan sosial pada masa demokrasi terpimpin. Yang pertama, kehidupan sosial di masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965, ditandai oleh dominasi politik dan pembatasan hak politik rakyat. Berikut adalah beberapa kondisi sosial di masa demokrasi terpimpin. 1. Terjadi konflik antara pedagang asing, terutama pedagang Cina. Kedua, pemerintah melarang musik dan tarian ala barat. Yang ketiga, kelompok seniman keos bersaudara pernah ditahan karena dianggap memainkan musik yang kebarat-baratan. Yang keempat, pemerintah membentuk kelas khusus untuk menampung lulusan sekolah rakyat yang tidak dapat melanjutkan pendidikan. Yang kelima, gerakan koperasi sekolah digiatkan. Yang keenam, murid akibat dalam penyelenggaraan koperasi. Kehidupan ekonomi. Perekonomian Indonesia pada masa demokrasi terpimpin pada tanggal 1959 sampai 1965. Berada dalam kondisi yang buruk. Beberapa hal yang terjadi pada masa itu adalah bersifat anggaran, terus situasi moneter memburuk, terusnya terjadi investasi, terusnya pendapatan perekonomian negara menurun, ekspor dan interaksi merosot, terus cadangan devisa menipis, harga kebutuhan pokok mahal. Beberapa kebijakan ekonomi yang diambil pada masa itu adalah: 1. Devaluasi mata uang. Terus yang kedua, membentuknya Dewan Pancasila Depesinas. Terus yang ketiga, deklarasi ekonomi Dekon. Pelabuhan bank-bank menjadi bank tunggal milik negara. Terus interaksi terhadap pedagang eceran. Terusnya larangan perdagangan oleh asing di daerah pedesaan. Kehidupan politik pada masa demokrasi terpimpin. Kehidupan politik di era demokrasi terpimpin, kekuasaan politik berpusat pada 3 pihak, yakni Presiden Soekarno, tentara, dan PKI. Berbeda dengan sistem sebelumnya, di mana kekuasaan terdistribusikan ke berbagai partai politik dan parlemen yang memiliki otoritas. Demokrasi terpimpin bercorak otoriter. Konsekuensinya, tentara memasuki panggung politik, sementara politik Islam yang diwakili oleh Masyumi terpinggirkan. Beberapa contoh politik yang terjadi di masa demokrasi terpimpin antara lain mencakup melemahnya fungsi partai politik dan parlemen, tidak diadakannya pemilihan umum, pembagian kekuasaan kepada beberapa pihak jasa, dalam hal ini antara Presiden Soekarno dan tentara PKI, baru mulai berpengaruh kuat di politik Indonesia pada tahun 1964. Dalam demokrasi terpimpin, Soekarno menerangkan tentang revolusi yang masih belum selesai. Kehidupan pemerintahan pada masa demokrasi terpimpin. Sistem pemerintahan mengalami perubahan signifikan yang ditandai oleh sentralisasi kekuasaan di tangan Presiden Soekarno. Berikut gambaran kehidupan pemerintahan pada masa demokrasi terpimpin. Pertama, konsentrasi kekuasaan pada Presiden. Yang kedua, pemburuan DPR dan pembentukan DPR GR. Yang ketiga, peran militer dan pemerintahan. Yang keempat,
penghapusan sistem multipakai. Yang kelima, dominasi ideologi dan naskom. Yang keenam yaitu ekonomi terpusat dan krisis. Yang ketujuh yaitu retorika anti barat. Yang ke-8 yaitu peran besar presiden dalam ideologi kebudayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mewawancarai pada masa demokrasi terpimpin. Bapak namanya siapa? Satyun, Lahir tahun berapa? tanggalnya lupa Ya ya. udah nggak apa-apa, tahunnya aja. Tahunnya ya 1952. Saya mau nanya, pada masa itu ekonomi gimana Pak? Ekonominya ya pimpinan sekarang malah lancar gitu. Bahan-bahan pokok aman? Aman. Kalau kondisi kondisi pendidikannya gimana Pak? Pendidikannya bagus ya. Itunya pendidikannya. Nggak apa-apa, nggak ada apa-apa. Ya udah Pak. Bapak, kalau waktu ini Soekarno memimpin Indonesianya baik, gimana? Ada dampaknya buat Indonesia? Nggak ada, baik dia mah. Bagus. Bagus. Sama Pak Hatta itu ya, Iya. wakilnya. Ya. Cuma gitu doang. Ya udah Bapak, makasih ya Ya. buat ininya. Iya, iya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kami di sini akan mewawancarai tentang kehidupan pada masa demokrasi terpimpin, yaitu pada era Soekarno. Dengan Ibu siapa? Dan Ibu Sadia. Nenek, gimana sih zaman dulu ekonominya kayak gimana nih? Oh, zaman dulu mah segala apa-apa juga murah, nggak kayak sekarang. Sekarang segala apa mahal. Dulu mah pada murah aja, apa-apa juga. Cuman banyak orang nggak punya, jadi anak-anak itu banyak yang nggak ke sekolahin, bukan nggak pengen. Itu orang tuanya nggak kuat, nggak usaha apa-apa. Nenek juga pun nggak sekolah lagi, ya orang tuanya nggak punya. Jadi bukannya sampai nenek sampai nangis pengen sekolah sebenarnya, bukannya nggak pengen. Orang tua nenek nggak keberat, usahanya nggak punya perusahaan. Dulu mau perusahaannya jualan gegetuk sama sama dangder nenek juga nyun gegetuk tiap hari, dia saking susah. Anak sekarang mah apa enak, banyak pabrik ya, lagi banyak udah mau sekolah KB lah sekarang mah. Lagi nenek mah susah. Senang ngelihat orang-orang, bukan nenek yang senang ngelihat orang-orang gitu. Kalau kondisi pendidikan zaman dulu tuh gimana sih Nek? Kondisinya Ya. Anak cewek perempuan tuh pada sekolah semua atau enggak nih? Kan dulu katanya perempuan tuh cuman nggak boleh sekolah Iya. katanya. Katanya, kata ibu-ibunya, lah udah orang perempuan mah nggak bakalan jadi apa-apa, paling juga di dapur, udah nggak sekolah, yang penting ngaji gitu. Jadi nggak banyak yang nggak sekolah, nggak ke sekarang. Tahu sekarang mah kan enak ya, pada sekolah semua. Dulu mah gitu, bukan nggak pengen. Pendidikan dididik orang tua tuh bukannya nggak kayak itu, nggak kedidik. Karena biaya juga ya Nek? Iya kan biaya. Jadi adanya dulu mah anak-anak remaja tuh adanya di sawah, kuli tandur, kuli ngoyos, nyabut. Nenek juga sampai ke desa-desa Bakung nyabut tuh, saking nggak punyanya. Aku mau tanya, pas masa Soekarno tuh memimpin Indonesia bagus nggak nih pas dipimpin sama Soekarno Indonesia ini keadaannya? Oh bagus keadaannya, bagus, nggak ada apa-apa lagi dulu. Tapi nenek masih
belum dewasa tapi nggak ada apa-apa aja, bagus. Bagus ya mimpin. Iya, bagus mimpinnya gitu. Indonesia juga udah ekonomi udah mulai stabil ya nih ya. Iya, dipimpin sama iya, Soekarno. Mas Soekarno. Tuh. Pada bagus, nggak apa-apa. Yaudah nih, makasih ya buat informasi. Iya, sama-sama. Nenek ampura ya takut salah. Oh, Enggak, nenek. enggak pernah main-main begini. Nenek salah baik ngomong apa-apa salah aja. Ya bisanya segitu doang. Gak apa-apa nih. Iya. Sekian dari kami wawancara ini, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.